Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Diana Kadita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sistem pencernaan manusia dengan dosen Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD. Teman-teman tahu gak apa itu proses pencernaan makanan? Proses pencernaan makanan adalah suatu cara kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi agar mudah diserap oleh usus halus. Nah, teman-teman, selanjutnya ada organ sistem pencernaan makanan. Yang pertama, ada mulut. Mulut bertugas untuk mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi agar mudah dicerna. Yang kedua, ada kerongkongan, yaitu kerongkongan berfungsi sebagai penerima makanan dari mulut saat proses penelan. Yang ketiga, ada lambung. Lambung di sini di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Yang keempat, ada pankreas. Pankreas itu tugasnya untuk menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus. Yang kelima, itu ada hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Yang keenam, ada empedu. Empedu itu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu memiliki fungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Yang ketujuh, ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu makanan yang dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu dilanjutkan dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Yang kedelapan, ada usus besar. Usus besar adalah usus yang bertugas untuk membusukkan sisa-sisa makanan dalam bentuk feses. Dan yang terakhir, ada anus, yaitu sebagai pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai lagi oleh tubuh. Proses pencernaan makanan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada proses pencernaan mekanik dan yang kedua, ada proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, ada alur pencernaan mekanik. Apa itu alur pencernaan mekanik? Yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Alur pencernaan mekanik berawal dari mulut, lanjut ke kerongkongan, dilanjut lagi ke lambung, lalu lanjut ke usus halus. Setelah itu dilanjutkan ke pankreas, lalu ke hati, lalu ke kantung empedu, dan juga ke usus besar. Lalu yang terakhir dilanjutkan ke anus. Selanjutnya ada alur pencernaan kimiawi, yaitu proses perubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Yang pertama dilalui oleh mulut. Di mulut akan terjadi pencernaan kimiawi berkat air liur. Air liur mengandung enzim pencernaan yang memberi tanda bahwa pencernaan akan dimulai. Yang kedua, ada lambung. Di lambung ini terdapat 2 enzim, yaitu enzim pepsin untuk mencerna protein dan lipase untuk mencerna trigliserida. Di lambung ini, makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi dan penyerapan di lambung akan menghasilkan kim atau bubur makanan yang kemudian akan bergerak menuju usus halus. Di usus halus ini merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi karena merupakan komponen kunci dalam makanan seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk energi. Dan selanjutnya ke proses terakhir yaitu usus besar. Di usus besar ini tidak memiliki enzim
Penyeluncuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus ini dan kemudian dikeluarkan oleh anus. Nah, teman-teman, di pembahasan terakhir ini aku bakal nyebutin beberapa penyakit dalam pencernaan. Yang pertama itu ada diare. Diare adalah gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh orang-orang, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderitanya menjadi cair. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Banyak hal yang mempengaruhi diare ini ya teman-teman, terutama karena dia makannya sembarangan dan juga tidak higienis. Yang kedua ada penyakit MA, yaitu penyakit yang sudah biasa diderita banyak orang. Di penyakit MA ini penderita akan mengalami rasa perih pada dinding lambung. Selain itu adanya rasa mual dan perut kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung yang menyebabkan terjadinya penyakit MA, yaitu penyebab utamanya karena pola makan penderita yang tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lainnya. Selanjutnya ada sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya terjadi dan muncul di sekitar mulut kita. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika akan makan kita merasakan perih di bagian yang terkena sariawan itu, karena sariawan ini terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kurangnya vitamin C. Dan yang terakhir itu ada usus buntu. Gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau yang lainnya. Sekian saja video yang dapat saya buat kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.